액션 let's go 저 건물을 찾으러 Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dilema eksternalitas suara petani kendang dalam bayang-bayang industri. Nah, jadi di sini kita mulai ke pendahuluan dulu, yaitu ada pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia di kawasan Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, yang saat ini telah menjadi salah satu polemik pembangunan yang paling menonjol dalam satu dekade terakhir. Nah, jadi secara formal proyek ini ditunjukkan untuk mendukung program pembangunan infrastruktur nasional dengan menyediakan bahan baku utama yakni semen. Namun, kehadiran proyek industri skala besar di wilayah yang memiliki nilai ekologis yang tinggi tersebut tidak hanya menimbulkan dampak langsung, melainkan juga menghasilkan berbagai eksternalitas baik negatif maupun positif yang memang belum seluruhnya itu dipertimbangkan secara matang oleh para pembuat kebijakan. Nah, eksternalitas dalam ilmu ekonomi politik itu mengacu kepada dampak sampingan daripada suatu aktivitas produksi atau konsumsi yang tidak tercermin dalam harga pasar. Nah, serta ini tuh ditanggung oleh pihak ketiga. Nah, dalam kasus yang saya ambil kali ini yaitu di Kendeng, eksternalitas yang paling banyak dibahas adalah eksternalitas secara negatif. Nah, karena ini menyangkut kerusakan lingkungan dan juga hilangnya hak sosial ekonomi, hak masyarakat ekonomi yang lokal seperti kelompok adat sedulur sikep. Nah, namun di balik itu juga terdapat eksternalitas positif seperti peningkatan akses infrastruktur dan juga potensi lapangan pekerjaan. Meski demikian, manfaat tersebut tidak dirasakan secara merata dan juga justru menyulut resistensi dari warga setempat, yakni masyarakat Kendeng. Nah, di sini menurut Gregory Mankiw, eksternalitas terjadi ketika tindakan seseorang itu mempengaruhi kesejahteraan orang lain tanpa kompensasi. Nah, di sini eksternalitas negatif itu terjadi ketika dampak tersebut merugikan pihak lain seperti polusi udara dari pabrik yang memang mempengaruhi kesehatan masyarakat, dan juga sebaliknya yaitu eksternalitas positif yang dimana itu terjadi ketika dampak tersebut menguntungkan pihak lain seperti vaksinasi yang mengurangi penyebaran virus, penyakit di masyarakat gitu. Nah, di sini eksternalitas itu seringkali menyebabkan kegagalan pasar karena harga tidak mencerminkan biaya atau manfaat sosial secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu intervensi pemerintah atau mekanisme lain itu diperlukan. Nah, untuk menginternalisasi eksternalitas tersebut seperti melalui pajak, subsidi ataupun regulasi, itu eksternalitas dalam perspektif ekonomi politik itu. Nah, di sini dalam ekonomi politik, eksternalitas tidak hanya dilihat dari sisi efisiensi ekonomi, tapi juga dilihat dari distribusi kekuasaan dan juga keadilan sosial. Nah, keputusan ekonomi yang menghasilkan eksternalitas seringkali mencerminkan ketimpangan kekuasaan antara pelaku ekonomi besar seperti korporasi dan masyarakat lokal. Nah, misalnya perusahaan besar itu mungkin dapat mempengaruhi kebijakan publik untuk kepentingan mereka. Nah, sementara masyarakat lokal di sini itu menanggung dampak negatif tanpa kompensasi yang memadai dari aktivitas produksi tersebut. Nah, Ulrich Beck dalam teorinya tentang masyarakat risiko menyatakan bahwa modernisasi membawa risiko baru yang tidak dapat diprediksi dan dikendalikan sepenuhnya, seperti dampak lingkungan dari industrialisasi. Nah, eksternalitas dalam konteks ini menjadi bagian dari risiko yang harus dikelola secara kolektif melalui institusi sosial dan politik. Nah, dalam kasus Pegunungan Kendeng merupakan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air utama di Jawa Tengah, yang dimana keunikan ekosistem ini terletak pada kemampuannya menyimpan air dalam gua dan rongga bawah tanah, yang dimana itu menjadi sumber air bersih bagi masyarakat sekitarnya. Dan ketika proses pembangunan pabrik semen dimulai, aktivitas eksploitasi tambang batu gamping sebagai bahan utama semen itu beresiko merusak sistem hidrologi kawasan tersebut. Menurut penelitian Huayna Prabati dan Dewi tahun 2024, itu pembangunan tersebut berpotensi merusak bentang alam dan juga mengganggu keberlanjutan ekosistem lokal, yang dimana itu menopang pertanian rakyat.
kerusakan lingkungan tersebut adalah bentuk nyata dari eksternalitas negatif yang tidak diinternalisasi oleh pelaku industri, yang dimana biaya-biaya sosial dan ekologis seperti kualitas air, hilangnya mata pencaharian petani, serta kerusakan tanah itu tidak menjadi bagian dari perhitungan biaya perusahaan, yang dimana masyarakat Kendeng yang mayoritas menggantungkan hidup dari sektor pertanian, yang dimana sangat bergantung juga pada keberlanjutan fungsi ekologi pegunungan tersebut, sehingga mereka berpikiran bahwa hilangnya akses terhadap air dan juga lahan subur itu berarti hilangnya hak untuk hidup mereka secara layak. Yang dimana di sini ada resistensi masyarakat lokal terhadap pembangunan pabrik semen di Kendeng yang dikenal dengan aksi semen versus semen. Bukan sekedar protes terhadap satu proyek, melainkan perlawanan mereka terhadap model pembangunan yang tidak adil. Dalam penelitian Hoyer 2024 menekankan bahwa perjuangan masyarakat Kendeng itu tidak bisa dilepaskan dari upaya mempertahankan cara hidup dan nilai-nilai lokal mereka, di mana bumi itu dianggap sebagai ibu yang harus dijaga. Benturan antara logika pembangunan kapitalis dan juga nilai-nilai lokal, hal inilah yang menjadikan kasus di Kendeng itu sebagai contoh kompleks dari konflik eksternalitas dalam kebijakan pembangunan. Jadi di sini saya memakai teori konflik dari Marx, yang dimana dia itu menyebutkan bahwa kelompok kekuasaan itu memiliki akses terhadap sumber daya dan juga kesempatan hidup yang dimana tidak dimiliki masyarakat yang tidak mampu. Nah, Marx itu percaya bahwa di antara dua kelas penguasa, antara subjek yang pertama itu tetap berada pada posisi yang sama karena secara ekonomi itu unggul selama bertahun-tahun dibandingkan dengan kaum proletar yang mengalami mobilitas sosial yang terbatas. Nah, Marx juga melihat bahwa asumsi dari teori konflik adalah bahwa perbedaan kepentingan antara kelas sosial yang bertentangan, akar penyebab konflik sosialnya adalah distribusi kekayaan dan juga kekuasaan yang tidak merata. Nah, sehingga hal ini menciptakan kesenjangan sosial. Nah, oke, jadi di sini masuk ke pembahasan yang dimana di sini ada konflik pabrik semen Kendeng, yang dimana pegunungan Kendeng ini kan sudah ditetapkan sebagai area konservasi yang memang seharusnya itu dilindungi dengan bukti penetapannya. Dikeluarkannya keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM itu dikeluarkan, namun pihak penambang atau PT Semen Indonesia ini banyak melakukan usaha untuk tetap dapat menjalankan bisnisnya di penambangan di Pegunungan Kendeng Utara. Nah, sedangkan permintaan pasar terhadap kebutuhan semen itu setiap tahun itu meningkat seiring dengan pesatnya pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Nah, hal ini justru berimplikasi pada kenaikan kebutuhan bahan baku semen, yaitu PT Semen Indonesia ataupun Persero, yang dimana sebagai salah satu BUMN milik negara yang berkutat di bidang tersebut dan berniat untuk membangun pabrik semen di kawasan Watu Putih. Nah, kars sebagai bahan baku utama semen itu melimpah di kawasan tersebut. Selain itu, seperti batu gamping dan juga tanah liat itu menjadi objek penambangan yang dilakukan PT Semen Indonesia. Nah, sejak dikeluarkannya keputusan gubernur tersebut, banyak investor-investor yang melihat penambangan di Pegunungan Kendeng, yang dimana ini untuk berinvestasi dalam skala besar. Melihat adanya penetapan izin yang dikeluarkan oleh gubernur, masyarakat terutama kaum perempuan di Pegunungan Kendeng itu melakukan aksi terhadap penolakan penambangan tersebut. Nah, masyarakat ini sadar bahwa eksploitasi terhadap Pegunungan Kendeng akan berakibat pada sistem perairan. Nah, di mana hal itu menjadi sumber air sehari-hari mereka maupun sumber ekonomi pada sektor pertanian. Nah, dalam hal ini sengketa mengenai lingkungan yang dimana mengucilkan satu sama lain dengan menggunakan label seperti orang luar ataupun ekstremis merupakan hal yang umum. Nah, hal tersebut itu merupakan gejala orientasi moral yang dimana memandang target sebagai seseorang yang tidak layak untuk mendapatkan keadilan, yang pada akhirnya itu membenarkan dan juga merasionalisasikan kerugian yang ditimpakan pada mereka. Nah, namun mereka ini berpandangan bahwa pemegang kekuasaan yang melihat lebih banyak dari perspektif lingkungan itu berpendapat bahwasanya keputusan harus mempertimbangkan pemangku kepentingan dan juga kesejahteraan manusia, yang dimana ini secara umum dan alam hal ini tidak terjadi pada kasus pembangunan pabrik semen di Kendeng, di mana pemerintahan pusat itu sebagai pihak yang memiliki kekuasaan
yang dimana menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menetapkan jalannya pembangunan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat Kendeng dan juga lingkungan sekitarnya. Nah, di sini masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu analisis konflik dalam perspektif Marx. Nah, dengan melihat pembagian kelas yang dilakukan oleh Marx, maka kelas borjuis dapat dikatakan mudah untuk mendapatkan kekuasaan ekonomi dan juga politik. Nah, konflik yang terjadi di pegunungan Kendeng ini cukup relevan dengan teori konflik dari Karl Marx, yang dimana menegaskan bahwa kelompok yang berkuasa memiliki akses terhadap sumber daya dan kesempatan yang tidak dimiliki oleh masyarakat lokal. Nah, di sini konsolidasi ini terjadi dalam kelas tenaga kerja yang dimana mengalami penderitaan akibat kekerasan selama bekerja, sehingga jika ekspansi semakin luas maka kemiskinan juga semakin meluas. Nah, sebagai hukum umum yang absolut dari akumulasi kapitalis, nah sehingga dalam kasus Kendeng ini sumber daya yang dikapitalisasi oleh borjuis inilah yang diperjuangkan oleh masyarakat sekitar yang memang terkonsolidasi. Nah, rencana pembangunan pabrik semen dan juga lahan pertambangan di Kendeng ini menuai beragam reaksi dari masyarakat desa setempat. Nah, ada yang menjadi bagian dari perusahaan untuk pendistribusian bahan makanan atau menjadi karyawan pabrik. Nah, sedangkan yang lain itu berusaha untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai dampak apa yang terjadi apabila pabrik itu didirikan dan juga dilakukan kegiatan penambangan. Nah, penolakan yang terjadi selanjutnya itu disuarakan oleh perempuan yang merasa keberatan dengan penurunan kualitas lingkungan yang dinilai ini akan berdampak pada kehidupan mereka, yang dimana perlawanan yang dilakukan para petani pegunungan Kendeng itu diwakili oleh kaum ibu-ibu yang mempunyai landasan yang kuat untuk menyelamatkan lingkungan mereka dari kegiatan pertambangan. Nah, demi generasi yang akan datang tersebut, sehingga nantinya para keturunannya tidak akan merasakan sengsara akibat dari rusaknya ekosistem di lingkungan tersebut. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu berdasarkan teorinya Marx, konflik ini akan mudah terjadi akibat adanya perbedaan kelas, yaitu kelas borjuis dan proletar. Nah, di mana kelas borjuis adalah sebagai investor yang memiliki kekuasaan, sedangkan kelas proletar adalah masyarakat Kendeng itu sendiri. Yang dimana selain itu pembagian kelas ini dapat berakibat adanya kekerasan maupun pelanggaran hak asasi manusia. Nah, pada pelaksanaannya keputusan pembangunan maupun pemberian izin lingkungan untuk kegiatan pertambangan itu tetap dikembalikan kepada kewenangan daerah. Nah, sejalan dengan teori konfliknya Marx bahwa kelompok yang berkuasa itu memiliki akses sumber daya yang tidak dimiliki oleh masyarakat biasa, yang dimana peran wanita di sini dalam gerakan Kendeng ini cukup signifikan dengan menjadi perwakilan yang menyuarakan penolakan mereka terhadap aktivitas pembangunan pabrik semen. Nah, maka dari itu dalam sebuah perencanaan pembangunan pabrik ini dapat diperlukan perencanaan yang tepat baik dari aspek sosial, ekonomi, dan juga lingkungan sekitar lahan. Nah, jadi ini merupakan daftar pustaka ataupun sumber referensi yang saya gunakan pada pembahasan saya kali ini.